Malam ini kami kaum perempuanmu Tuhan kumpulkan untuk belajar di dalam kelas perempuan kaya hati. Kami mau dipercantik hati kami mau diperkaya lagi hati kami ya Tuhan. Karena kami tahu warisan terindah yang bisa kami wariskan buat anak cucu kami bukanlah kekayaan dunia karena sifatnya sementara. Tetapi ketika kami memberikan kekayaan hati kami, kekayaan iman di dalam Tuhan, maka kami percaya itu adalah warisan terindah yang bisa kami berikan. Kami siap belajar ya Tuhan, berkati setiap teman-teman perempuanku yang malam hari ini bergabung, buka hati mereka sehingga mereka bisa mendapatkan sesuatu pembelajaran yang baik dari firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, amin. Oke, sekarang kita masuk di dalam rahasia perempuan kaya hati bagian yang ke-6. Kalau kita udah ikutin atau mungkin di antara kita ada yang miss ya, nggak selalu ikutin. Tetapi kalau kita udah ikutin semuanya, kita tahu bahwa setiap minggu kita menggali satu persatu pelajaran-pelajaran tentang bagaimana menjadi perempuan yang kaya hati. Pelajaran pertama waktu itu kita belajar bagaimana kita menjadi perempuan kaya hati. Rahasia pertama adalah kita harus cakap. Cakap bicara bukan soal cakep kecantikan di luar, tetapi cakap kita bahas waktu itu ada 4 definisi cakap ya. Kemudian minggu berikutnya kita belajar bagian kedua yaitu perempuan kaya hati adalah yang selalu berbuat baik kepada suaminya ya. Khususnya buat kita yang sudah menikah, pelajaran ini begitu penting karena kita diingatkan ada kalanya hidup kita penuh dengan emosi. Ketika kita emosinya lagi drop, ketika suami kita tidak melakukan yang baik dalam kehidupan kita, secara emosi kita sedih, kita mau berontak, kita mau bales, secara emosi kita itu mungkin rasanya kering emosi kita. Tetapi kita belajar firman Tuhan di rahasia kedua, bahwa senantiasa berbuat baik. Kemudian kita belajar juga ya, bahwa rahasia yang berikutnya kita belajar kita itu harus menjadi perempuan yang rajin, bukan perempuan yang males ya. Kita belajar lagi pelajaran berikutnya penuh persiapan ya. Kita harus penuh persiapan. Kita belajar kan penuh persiapan karena kita nggak pernah tahu kapan badai terjadi. Kita penuh persiapan seperti malam hari ini. Hai Nat, ini iya. Udah lama banget kamu nggak ikutan. Senang bisa join ya. Oke. Nyambung lagi ya, kita belajar tentang penuh persiapan. Ingat waktu itu, karena kita nggak pernah tahu kapan istilahnya badai akan terjadi, kapan salju akan terjadi gitu ya, musim yang sulit terjadi dalam kehidupan kita. Tapi waktu kita sudah penuh persiapan secara spiritual, persiapan kemarin kita juga belajar persiapan keuangan dan lain-lain ya, maka kita bisa meminimalkan segala masalah yang terjadi. Kemudian hari ini kita mau belajar, hari ini pelajaran ke-6, rahasia menjadi perempuan kaya hati yang ke-6. Saya ambil tetap masih dari Amsal 31 karena ini yang kita bahas ya untuk 12 rahasia. Saya ambil dari Amsal 31 ayatnya yang ke-20. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Saya ulang ya. Amsal 31 ayat 20. Ia atau dikatakan adalah perempuan ya, perempuan kaya hati, memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Berarti rahasia kita yang Tuhan inginkan menjadi seorang perempuan kaya hati, yaitu kita harus memiliki jiwa sosial yang tinggi ya. Kita berjiwa sosial. Kalau ngomong-ngomong soal sosial, kita tahu kita ini di zaman medsos ya, media sosial. Buktinya kita bisa malam hari ini seperti begini karena kita punya Instagram live ya. Tapi kita juga pernah dengar ada perkataan pansos. Pansos itu adalah panjat sosial, di mana orang kepengen untuk naik level sosialnya dan dia melakukan segala hal ya untuk bisa naik kepada level sosial yang lebih tinggi gitu ya. Tapi malam hari ini ternyata rahasia perempuan kaya hati bukanlah pansos ya, tetapi rahasia perempuan kaya hati yang ke-6 adalah Jesus. Jesus, jiwa sosial ya.
Di rumah semua ngomong Jesus. Ini ada singkatan baru, Jesus gitu ya, jiwa sosial. Karena ini yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Kita sebagai perempuan memberikan tangannya kepada yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Jesus ya. Biarlah orang mengenal kita semua teman-teman perempuan sebagai orang yang Jesus ya. Jiwa sosialnya berasa banget, jiwa sosialnya ada dalam kehidupan kita. Oke. Yuk, beberapa hal saya ingin kasih tahu tentang Jesus. Yang pertama ya, waktu kita bilang kita ini Jesus ya, berjiwa sosial, ingat bahwa kita melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu perintah Tuhan yang kedua, tetapi tetap yang penting juga kata Tuhan gitu ya. Karena yang pertama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu kan. Kasihlah sesamamu. Jadi yang pertama, waktu kita bilang kita Jesus, kita ini harus mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kalau untuk diri kita pasti akan lakukan banyak hal. Karena kita sayang sama diri kita. Kita bisa beli baju mahal, kita beli make up mahal. Kalau saya tipenya mungkin bukan orang dandan, jadi saya nggak spend uang banyak untuk make up gitu ya. Tetapi saya orang suka kuliner. Saya banyak keluarin uang istilahnya gitu ya. Saya beli ini untuk kulineran gitu ya. Nah, saya sayang diri saya pengen diri saya menikmati hidup gitu ya dengan kuliner gitu ya. Dan kita juga tahu kita banyak sayang sama diri kita lakukan apa aja untuk diri kita. Kita juga banyak sayang sama keluarga kita banyak sayang sama suami kita banyak sayang sama anak-anak kita. Dan Jesus kita ya, jiwa sosial kita untuk diri kita, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, nggak usah diomongin deh malam hari ini, pasti tinggi banget. Tetapi perintah Tuhan berkata ya, Jesus kita itu harus berlaku juga untuk sesamamu manusia. Artinya kita harus perluas lagi jangkauan kita, bukan cuma untuk diri kita dan keluarga kita aja gitu ya. Ternyata di luar sana banyak orang-orang yang bisa kita kasihi, yang banyak bisa kita tolong, yang banyak kita bisa berempati untuk masalah-masalah orang tersebut. Jadi waktu kita bilang kita Jesus, kita harus mulai memperluas sekali lagi rasa sayang kita keluar dari lingkaran yang biasanya kita sayangi. Sekarang kita udah harus mulai peduli sama yang lain-lainnya gitu ya. Kita harus mulai peduli mungkin sama orang yang miskin, orang yang susah, orang yang perlu ditolong, orang yang mungkin kita temuin di jalan-jalan gitu ya. Karena memang benar sih, ada peraturan yang berkata jangan kasih kepada pengemis ya, karena mereka akan membuat jiwa mereka nggak pernah bisa untuk kerja dan lain-lain. Iya, saya setuju. Kalau mungkin pengemis itu masih muda, laki-laki lagi ya, dia nggak mau kerja. Tetapi ada kalanya kita jumpai oma-oma, opa-opa, kakek-kakek, nenek-nenek yang mereka udah tua banget masih nyapu jalanan, yang kayaknya udah rentan banget badannya, udah ngelihatnya aja udah kasihan gitu ya. Dan kalau kita mengaku kita berjiwa sosial, saya yakin deh hati kita tergerak. Kita kita nggak bisa ngelihat mereka gitu ya. Karena kita juga sayang gitu, ada perluasan sayang yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita bilang Jesus, ingat kita harus mengasihi sesama kita manusia keluar dari lingkaran yang biasanya kita kasihi. Itu yang pertama ya, pelajaran kita malam hari ini. Oke? Yang kedua, waktu kita bilang Jesus ya, maka kita siap menolong sesuai kemampuan. Ya. Waktu kita mengasihi orang ya, waktu kita lihat mungkin pengemis tua, kita lihat bapak tua yang masih ngedorong gerobaknya gitu ya. Banyak kita cuma sampai sebatas aduh kasihan ya, kasihan gitu ya. Kasihan sama mengasihi sebenarnya beda ya. Kasihan itu kasihan lah, ada rasa feeling emosi gitu ya. Kasihan banget sih tuh orang gitu ya.
Tapi kita diajari Tuhan untuk mengasihi. Berarti di luar rasa kasihan, kita harus siap menolong yang keluar dari rasa kasih kita kepada orang-orang tersebut gitu ya. Dan siap menolong sesuai kemampuan, itu Jesus yang kedua. Kenapa saya katakan sesuai kemampuan? Karena ada kalanya kita pengen nolong, tetapi di luar kemampuan kita. Dan Tuhan gak pernah minta sesuatu yang kita gak punya untuk nolong orang lain. Tuhan mau kita mengulurkan tangan kita dan memberi dari apa yang ada di dalam tangan kita. Apa yang bisa kita lakukan bagi orang tersebut. Pasti ada lebih kok, pasti ada lebih. Gak usah memaksakan diri ya waktu kita ingin menolong orang lain. Tetapi gak usah juga hitung-hitungan karena pasti ada lebihnya ya. Dan ini kita nih teman-teman perempuan paling seneng tuh nawar, bener nggak? Kasian kan ya, udah tukangnya udah tua, ditawar lagi gitu ya. Saya mau ajarin jangan nawar ya. Kalau kita cuma pengen nawar 2.000, 3.000 untuk apa? 2.000, 3.000 apakah membantu kita juga gitu ya? Seringkali mungkin nggak terlalu berarti banyak, kecuali mungkin keadaan kita juga lagi susah banget gitu ya. Tapi kebanyakan kita uang 2.000 itu mungkin oke aja gitu ya. Nah, kenapa sih kok kita sampai harus nawar gitu ya? Karena sebenarnya itu adalah salah satu cara waktu kita nggak nawar, salah satu cara kita bisa nolong si orang jualan ini, kita bisa nolong si abang ini gitu ya. Apalagi sama pedagang kecil, aduh udah deh jangan nawar-nawar gitu ya, kasihan banget. Dan saya paling sering lihat tuh ibu-ibu ya, teman-teman perempuan gitu yang kayaknya kalau belum nawar belum afdol gitu ya. Ya kecuali kita tahu mungkin tempatnya emang harus ditawar. Kita tahu kan ada tempat-tempat tertentu yang abangnya suka ngebohongin, itu lain cerita. Tapi waktu kita, nih saya lagi bicara sama orang-orang yang perlu ditolong, orang-orang yang memang hidupnya susah banget gitu ya, abang-abang yang udah bekerja keras gitu. Jadi berkat lah buat mereka gitu ya. Harus siap untuk menolong mereka sesuai dengan kemampuan. Sering gak sih tergerak gini, waktu kita lihat ya ada orang jualan sepi banget gak ada yang beli gitu ya. Saya tuh kasihan gitu ngelihatnya, aduh nih abang kasihan banget gak laku gitu ya. Kalau ada kesempatan misalnya, kecuali saya di mobilnya jalan gitu ya, saya suka beli tuh gitu ya. Cuma karena kasihan aja ngelihat dia, saya beli mungkin 1 porsi gitu ya. Dan abangnya senang banget gitu ya, kayaknya dagangannya laku, terus bahkan sampai uangnya diketrok-ketrok gitu ya. Dan dia syukuri dan bilang, aduh ini pong laris nih, sepi bu, dari tadi gak ada yang beli, misalnya dia ngomong kayak gitu ya. Jadi saya punya kemampuan, saya punya uang misalnya 5.000, 10.000, 20.000 untuk beli makanan si bapak gitu ya. Tuhan gak pernah minta dari kita yang bukan kita gak punya, Tuhan minta apa yang kita punya. Jadi Jesus yang kedua, siap menolong sesuai dengan kemampuan ya. Yang mau katakan amin, amin ya. Jesus yang pertama, ingat kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Jadi perluas lagi jangkauan kasih kita. Kedua, siap menolong sesuai dengan kemampuan kita, jangan memaksakan diri. Oke, yang ketiga, waktu kita bilang kita Jesus ya, punya jiwa sosial, kita itu menolong tanpa motivasi gitu ya. Jangan nolong karena lagi banyak orang, supaya dilihat orang kita terlihat hebat ya. Jangan menolong karena ada udang di balik bakwan gitu ya. Jangan ada niat tersembunyi karena sebenarnya kita nggak tulus gitu ya. Kita punya motivasi tertentu di dalam menolong. Di dalam Matius 6 ayat 1 berkata begini, ingatlah kata Tuhan, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu ya di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi kita tahu ya, kita melakukan kewajiban kita, Tuhan suruh nolong orang lain, tetapi sengaja dilakukan di depan orang supaya apa? Supaya dikatakan tadi dilihat sama orang. Itu yang nggak boleh gitu ya. Waktu kita nolong, mau ada orang, nggak ada orang, yang penting motivasi kita benar, lakukan, nggak apa-apa gitu ya. Waktu kita menolong orang gitu ya, jangan berpikir bahwa supaya terlihat keren, supaya terlihat saya ini seperti Dewi penolong gitu ya, percuma gitu ya. Kenapa? Karena ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi waktu menolong, menolonglah dengan tulus. Punya Jesus
dengan tulus gitu ya, menolong orang tanpa motivasi apapun juga. Kalau enggak bahaya. Banyak kan ya kita ketemu dengan orang-orang yang sebenarnya mau nolong kita tapi punya motivasi. Satu kali saya ingat banget, saya lagi pergi ke Bali sama adik ipar saya ya. Kemudian waktu itu kakak ipar saya sempat kerja di Bali. Jadi saya lagi nengokin kakak ipar saya, perginya sama adik ipar saya. Puji Tuhan, saya itu punya suami yang keluarganya kakak adik cukup akrab sama saya gitu ya. Bahkan mertua saya aja saya sayang banget sama mertua saya, kita cukup akrab, bahkan akrab banget gitu ya. Singkat cerita, nah waktu di Bali kakak ipar saya ada mobil tapi dia kan harus kerja. Jadi dia bilang gini, ya udah dropin saya di kantor, kamu berdua liburan deh tuh di Bali gitu kan. Oke, siap, kita liburan. Jadi kita berdua naik mobilnya dia. Dan apa yang terjadi? Bensinnya habis. Setelah bensinnya habis ya kan, saya isi ke tempat pengisian bensin. Ternyata salah. Mestinya bukan solar. Saya pikir mobilnya itu solar. Karena mobilnya sama persis dengan mobil saya di Jakarta. Mobil saya di Jakarta itu isinya solar. Ternyata mobil dia walaupun sama persis, tapi ini model yang isinya bensin. Saya dengan yakin ya pergi mengisi solar. Kemudian setelah keluar dari pom bensin, apa yang terjadi? Baru jalan beberapa meter, tiba-tiba mobilnya kayak ngambek-ngambek gitu, jalannya gitu-gitu kan. Pas saya mau puter balik gitu ya, pas mau puter balik beneran mati mobilnya. Di starter udah gak bisa lagi ya. Udah dong, jadi bikin macet. Orang-orang yang muter balik di belakang gak bisa kan. Apa yang dilakukan orang-orang? Klaksonin, tet, segala macam, marah-marah gitu ya. Dan adik ipar saya nanya kenapa. Terus saya langsung bilang, kayaknya salah nih. Ini jenis mobil yang isinya bukan solar. Saya isinya solar. Wah, mogok dong kata dia. Iya, ini udah mogok nih, udah gak mau di starter, udah gak bisa jalan lagi, saya bilang gitu ya. Terus ternyata tiba-tiba ya, dari arah belakang saya itu ada mobil Elf itu yang agak gede ya, yang mungkin bisa muat 16 orang. Isinya rombongan turis bule. Tahu nggak apa yang mereka lakukan? Mereka minggir loh, dan itu bule-bule semuanya yang ada di Bali ngedorongin mobil saya sampai ke pinggir ya. Abis itu mereka selesai mobilnya masuk ke pinggir, mereka dada-dada saya dari luar gitu ya. Dan saya juga bilang thank you. Masuk lagi ke mobilnya, pergi ya. Nggak nanya nama saya atau juga nggak mengharapkan apa-apa. Nggak nungguin, pokoknya begitu mobil saya udah minggir, udah they're gone gitu ya. Wow ya, itu adalah orang menolong tanpa motivasi. Ya emang dia niat nolong, kasihan ada orang macet di jalanan, ada orang mogok di jalanan. Mereka dorong rame-rame gitu ya. Terus udah dong, apalagi yang terjadi? Yang terjadi setelah mobilnya mogok di pinggir, ya kita berdua bingung kan, gimana nih gitu ya. Kita berdua bingung, terus ya ini kejadian udah lama banget. Jadi waktu zaman dulu tuh belum ada HP, kita belum punya handphone gitu ya. Saya juga kayaknya waktu itu belum menikah sama suami saya, ini kita masih zaman-zaman dulu kuliah, baru mau menikah segala macam. Terus udah gitu udah bingung gimana, ya udah kita cuma keluar, berdiri di depan mobil kita gitu, di mobil pada lewat-lewat sambil bingung mau ngapain gitu ya, di Bali cari telepon umum di mana segala macam gitu kan. Tiba-tiba ada satu mobil lagi berhenti ya kan, itu supir sama tuannya di belakang. Terus gak lama tuannya turun gitu ya, si bapak ini turun dan nanya kenapa berhenti gitu kan ya. Terus ada yang bisa saya bantu? Terus saya bilang gini sama dia, saya salah isi bensin. Dan yang luar biasa, dia bilang gini, saya pemilik bengkel kata dia gitu. Ya udah saya bantu ya kata dia gitu. Oh ya boleh banget pak gitu kan. Dia telepon lah tak gimana, pokoknya segala macem. Mobil derek dateng, kemudian mobil kami dibawa ke bengkelnya, dikeluarin yang namanya bensinnya, solarnya, diganti bensin. Dan dia berkata udah beres gitu ya, kita berdua cuma tunggu di ruang tunggu, udah beres kata dia. Terus kita bilang oh ya makasih, berapa? Nggak usah bayar. Wow ya kan, begitu banyak ya kalau kita lihat orang-orang di luar sana yang siap untuk nolong, yang punya Jesus sangat tinggi. Dan bapak ini ternyata bukan orang Kristen gitu ya.
mungkin bule-bule tadi juga bukan orang-orang yang kenal Kristus. Tapi kan kita nih udah jadi anak Tuhan. Kita kan anak Allah, kita kan anak Bapa kita di surga. Kita perempuan-perempuan kaya hati kan yang anaknya Tuhan Yesus Kristus gitu ya. Kalau orang di luar sana aja bisa punya Jesus yang tinggi, harusnya kita melebihi mereka. Jangan menolong orang karena punya motivasi. Jangan menolong orang karena kita berharap orang itu bisa suatu saat akan mengembalikan apa yang kita berikan. Kalau emang mau pinjemin uang gitu ya, dan kita pikir, ini orang nggak bakal bisa ngeganti uang kita ya, jangan pinjemin. Ya misalnya dia bilang perlu uang 1 juta, dan dia janji, dan kita kesel sama dia karena sebelumnya udah pernah minjem uang 500.000 aja nggak dibalikin. Ya jangan pinjemin, tapi kasih aja semampu kita gitu ya. Dan jangan pernah kalau udah memberi gitu ya, jangan ngomel-ngomel segala macem gitu ya. Karena waktu kita memberi pakai motivasi, kita kan motivasinya apa? Supaya itu orang bilang thank you sama kita. Motivasinya supaya itu orang menghormati kita gitu ya. Ya jangan, kalau yang namanya udah nolong, ya udah nolong. Yang udah memberi, ya udah memberi gitu ya. Maka saya yakin hati Tuhan akan disenangkan. Oke? Ya. Yang terakhir sekarang ya, perempuan kaya hati rahasianya adalah Jesus, berjiwa sosial. Kenapa berjisos gitu ya? Karena kita udah belajar tadi Sabtu, waktu kita bilang kita punya Jesus, kita mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Berarti kita udah melakukan perintah Tuhan. Terus kita siap menolong sesuai kemampuan dengan apa yang kita punya. Jangan paksakan diri. Apapun yang kita punya pasti ada bagian yang bisa kita berikan untuk menolong orang lain. Yang ketiga Jesus, waktu kita menolong jangan punya motivasi, tapi tolong dengan ketulusan hati. Jangan berharap ada something in return ya, atau kembali kepada kita. Kenapa? Karena mungkin orang itu nggak bisa kembaliin. Jadi jangan berharap sama manusia, tapi percayalah, setiap benih yang kita tabur pasti akan kita tuai. Dan yang terakhir ya, menolong itu nggak usah ngomong-ngomong ya. Waktu kita menolong orang, lakukanlah dengan tersembunyi. Matius 6 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perintah Tuhan, jangan kita memberi terusnya kita pamer dengan apa yang kita berikan gitu ya. Udah kata Tuhan, kalau udah memberi ya udah, nggak usah dipamerin. Kalau udah memberi ya udah, nggak usah diomongin ke orang-orang. Lakukan dengan tersembunyi gitu ya. Nah untuk itu kita setiap teman perempuan kaya hati ya, yang berjisos gitu ya, yuk siap untuk nolong orang. Dan waktu kita nolong ya udah, nggak usah cerita-cerita aku udah nolongin dia gini segala macam gitu ya. Ya mungkin nggak perlu lah kayak gitu ya. Terus mungkin kita bilang gini, iya tapi ada kalanya orang nolong kan ditulis misalnya di Instagram ya, dikasih lihat gitu ya. Ya itu mungkin beda, itu motivasinya mungkin mengajak orang lain, misalnya kayak ada satu kegiatan sosial ya untuk memberi. Ada yayasan misalnya untuk memberi dan dia coba untuk menggerakkan hati para dermawan, yaitu kan lain. Ini saya bicara tentang menolong yang kita lakukan. Dan ya udah, kalau udah kita berikan ya udah, santai-santai aja, tenang-tenang aja gitu ya. Lakukan dengan tersembunyi, karena Bapamu yang di surga akan memberikan balik pasti kepada kita. Tenang aja. Amin, amin. Oke. Jadi rahasia perempuan kaya hati yang keenam adalah kita memiliki jiwa sosial. Kita siap untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kita siap memberi sesuai kemampuan kita, menolong orang miskin, menolong orang susah, menolong orang-orang yang perlu untuk ditolong. Pertolongan belum tentu berupa uang ya. Kalau kita punya uang lebih, it's okay. Tetapi pertolongan bisa berupa waktu kita, berupa telinga kita untuk mendengarkan,
mungkin curhatan hati sahabat kita atau orang lain, ya kan. Menolong bisa berupa benda atau apapun juga di luar uang gitu ya. Banyak kok hal yang bisa kita lakukan di dalam menolong. Dan ingat juga ya, waktu kita menolong jangan punya motivasi. Menolonglah dengan tulus ya. Jangan karena mau dapat pujian atau mau dilihat orang, tapi lakukan dengan tulus aja. Kemudian lakukan dengan tersembunyi. Gak usah dipamer-pamerin, gak usah dicerita-ceritain ya kan. Ya udah nolong, ya udah aja nolong gitu ya. Hati kita akan sedih, hati kita akan bahagia kalau kita bisa menolong tanpa diketahui gitu ya. Dan tadi pelajaran tadi saya kasih tahu, kalau diceritain untuk memberi motivasi atau mengajak lain cerita gitu ya, itu ada motivasi yang benar untuk mengajak orang lain, it's okay gitu ya. Oke, sekian untuk rahasia ke-6 pelajaran malam hari ini. Biar kiranya saya berdoa teman-teman perempuan kaya hati benar-benar bisa menjadi perempuan-perempuan yang punya jiwa sosial. Karena itulah yang disebutkan di dalam ayat kita yang kita pelajari malam hari ini ya. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin gitu ya. Itu yang Tuhan inginkan. Amin. Jesus ya. Saya berdoa semua teman-teman perempuanku bertambah tinggi jiwa sosialnya dan siap untuk menolong orang-orang di luar sana. Karena kita anak-anak Tuhan, kita pengikut Kristus, dan biarlah jiwa sosial kita bisa menceritakan ya akan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Kita diberkati untuk memberkati. Amin. Amin. Saya